Saat mentari menampakkan dirinya, itu tandanya aku harus pergi, membawa sedikit kebahagiaan, mengantarkan segala keinginan. Jika kau ingin ini dan itu, janganlah engkau ragu, mendekatlah. Kami kan selalu ada bersamamu. Sekarang tunggu kami di rumahmu. Bu, paket Bu, atas sama Bu Dewi. Ya, sebentar. Bu, paket Bu. Oh iya, oh kibar ya? Iya Bu. Ya silakan masuk dulu, Bang. Iya Bu, ya Bu. Terima kasih Bu. Dari kaminya pengen tahu nih Bu tentang diri Ibu dulu, kayak profil Ibu lah, misalkan Ibu latar belakangnya pendidikan, habis itu dari usia Ibu dan latar belakang keluarga Ibu gimana? Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mina Dewi Sukmawati, lahir 15 Mei 1973, ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Alhamdulillah saat ini berkegiatan fokus di Bank Sampah, Bank Sampah Pancadaya. Kemudian kegiatan kita hari-harinya adalah di Bank Sampah ini lebih banyak edukasi ke masyarakat. Oh gitu. Berarti Ibu memang bergerak di bidang bank sampah ya Bu ya? Ya, ini kan sebenarnya kerja sosial ya. Mungkin teman-teman di luar sana banyak yang nggak tahu mungkin ya Bu ya, kayak bank sampah itu apa sih Bu gitu? Ya, kalau selama ini kan bank sampah itu identik dari orang-orang di luar sana kan bank sampah itu kotor, jijik, tempat sampah dikumpulkan. Padahal pada hakikatnya bank sampah itu adalah tempat atau ruang wadah edukasi, wadah pemberdayaan, dan wadah adanya sirkular ekonomi. Jadi kalau bahasa simpelnya, bank sampah itulah tempat transaksi sampah rumah tangga yang dibuat nasabah dengan yang dikumpulkan oleh pengelola bank sampah. Oh gitu. Dari bank sampah sendiri ini mekanismenya gimana Bu? Kayak pengolahannya, habis itu dalam kayak nasabahnya Bu, habis itu mitranya bagaimana juga, dan selama ini Ibu mempelopori bank sampah di Sumbar ya Bu ya? Kalau boleh tahu sebelumnya. Kota Padang. Kota Padang ya Bu ya? Di Kota Padang. Latar belakang Ibu apa sih Bu mendirikan bank sampah gitu? Kan masih banyak nih kayak sektor yang lainnya bisa Ibu gali, kenapa harus bank sampah gitu? Ya, sebenarnya kalau kenapa bank sampah mungkin itu sedikit riwayat latar belakang keluarga kali ya. Saya tinggal dengan nenek yang hobi kerajinan. Kalau zaman dahulu tuh kerajinan di tempat kita itu kan kerajinan yang dibikin bagaimana misalnya bungkus permen hek jadi bunga ros gitu kan. Jadi karena terbiasa dengan melihat nenek bikin kerajinan itu dari bahan-bahan alam yang ada, jadi akhirnya terbiasa. Dan ketika kita dulu waktu zaman aktif di PKK itu sempat ada pelatihan. Pelatihannya waktu itu adalah manajemen bank sampah dan kreasi sampah. Dan waktu itu sebenarnya tertariknya di kelas kreasi. Nah, ternyata kelas kreasinya lebih cepat selesai. Kelas manajemennya masih belum selesai. Tapi karena tertarik juga akhirnya masuk juga ke kelas kreasi, ternyata ke kelas manajemen ternyata tertarik. Di kelas manajemen itu awalnya tahu cerita tentang bank sampah. Bank sampah itu seperti apa? Sebenarnya bank sampah itu harus dimiliki setiap daerah gitu. Dan ketika kita mencoba mempelajari lebih lanjut, ternyata bank sampah itu sebenarnya kita butuh gitu kan. Nah, berawal dari pelatihan itu akhirnya kita sampaikan ke RT waktu itu, Pak, sepertinya di tempat kita butuh bank sampah. Nah, waktu itu di masyarakat atau di RT sendiri belum populer itu bank sampah, sehingga dia sebagai tokoh waktu itu hanya masuk, Bu Dewi silakan bank sampahnya dijalankan, nanti kami mendukung. Karena dari konsep beliau sendiri, beliau belum tahu bank sampah itu seperti apa. Setelah kita jalani, kita kasih informasi seperti ini, akhirnya beliau ya udah kita jalani. Nah, berawal dari situ, dan saya melihat gini, saya udah tercebur gitu. Kalau kita mundur, saya melihat belum ada orang yang tertarik dengan hal ini. Sementara di 2011 itu sampah sudah menjadi masalah. Isu-isu sampah sudah
apa namanya, tempat TPA kita sudah usianya sudah tidak lama lagi untuk menampung sampah dari masyarakat. Isu-isu sampah itu semakin digaungkan, tetapi solusinya belum ada. Dan saya melihat salah satu peluangnya adalah bank sampah. Nah, karena di antara kami waktu itu ada 30 orang yang pelatihan, kan kita tidak saling terhubung lagi setelah pelatihan. Ya, tapi saya berpikir kalau kita tidak memulai hal seperti ini, mungkin nanti teman-teman yang lain tidak tahu, karena yang dapat informasi itu kami gitu. Nah, saya belajar dari situ, kemudian saya cantellah program ini ke PAUD. Waktu saya punya PAUD, saya bilang ini jadi program Jumat Bersih, Jumat Ibadah. Jadi anak-anak PAUD yang saya edukasi. Awalnya memang dapat tantangan dari orang tua juga sih kan, orang tua, kenapa anak kami disuruh mengumpulkan sampah gitu ya. Tetapi setelah kita edukasi, kita lihatkan hasilnya, dan di waktu yang bersamaan ada lomba lingkungan bersih sehat antar kota Padang. Akhirnya PAUD kita dan bank sampah yang didirikan waktu itu sebagai uji petik, artinya ini sebagai tempat penilaian gitu. Alhamdulillah kita maju sampai kita juara 1 nasional lomba lingkungan bersih dan sehat. Nah, sejak itu baru Kota Padang melihat bank sampah ini seperti apa, karena kita sudah mewakili untuk juara nasional, walaupun waktu itu yang lomba LBS, tetapi peran bank sampah punya poin cukup besar. Kalau betul itu tahun berapa ya Bu ya? 2012. Wah, berarti 1 tahun pasca Ibu mempelopori. Ya. Okay. Ya. Nah, setelah kita menang di tingkat provinsi, tentu respon dari dinas, penggiat lingkungannya juga semakin besar ya ke kita. Nah, sejak itulah kita dianggap kalau di PKK nanti Bu Dewi tolong edukasi ya, tolong bantu ini ya. Nah, di situ baru mulai. Dan alhamdulillahnya walaupun 2012 sampai 2016 itu jatuh bangun ya, artinya untuk menyadarkan orang, mengajak orang itu tidak mudah. Apalagi pemerintah belum support sepenuhnya. Jadi memang tahun-tahun yang berat, tapi saya udah kecebur dan harus menceburkan diri karena kita melihat nggak banyak orang yang akan melakukan ini. Nah, itu salah satu motivasinya. Motivasinya, Bu. Dan alhamdulillah setiap gerakan itu dari 10 mungkin ada 2-3 orang yang mensupport kita, dan itu sudah luar biasa bagi kami yang untuk menggerakkan ini. Oke. Berarti itu sedikit dari gimana gambaran Ibu mendirikan bank sampah. Terus setelah Ibu mendirikan, apa sih tujuan yang pengen Ibu raih gitu dari kegiatan dari bank sampah ini, Bu, yang pengen Ibu capai? Ya, yang jelas yang ingin kita tujuan utama kita adalah bagaimana merubah mindset di masyarakat tentang pengelolaan sampah. Sebenarnya sampah ini bisa mereka kelola sendiri kok, tanpa harus melibatkan orang banyak. Kalau kalau kita mempunyai kesadaran itu. Benar. Terus yang kedua, kita melihat pemerintah selalu bilang kalau bicara di depan umum itu anggaran untuk pengelolaan sampah Kota Padang tidak ada. Yang ada saat ini seperti saya kutip dari penyampaian Pak Kepala Dinas, anggaran Kota Padang untuk penanggulangan mungkin ada, tapi untuk pencegahan itu yang tidak ada. Nah, kita berpikir mungkin kita bagiannya di sana untuk mengedukasi, artinya kita dalam rangka pengurangan. Nah, itu mungkin yang menjadi pikiran kita. Dan kemudian saya berpikir gini, kalau memang sampah sudah dikelola, tujuan saya cuma satu, harusnya sampah Kota Padang menjadi aset pendapatan Kota Padang, bukan pengeluaran. Itu sudah saya gaungkan sejak 2012. 2012 ya, Bu ya? Dan sampai 2022 sekarang sudah melihat impact-nya, setidaknya untuk masyarakat dulu. Benar. Tadi kan Ibu bilang kayak tujuan utama Ibu kan pengen ngerubah mindset masyarakat. Cuma kan kita juga sama-sama tahu ya, Bu ya, kepala mungkin sama hitam, tapi pikiran berbeda-beda. Ada nggak kira-kira, Bu, hambatan yang Ibu alami kan dari 2012 nih, Bu, Ibu gaungkan nih, sampai sekarang hambatan yang Ibu rasakan itu seperti apa, Bu? Ya mungkin karena kita di masyarakat sebagai pelaku, iya juga kita istilahnya kita tidak punya lembaga resmi seperti pemerintah kan, istilahnya itu diakui masyarakat, mereka punya aturan, mereka punya. Nah, kelemahan kita kalau kita di lapangan, ketika kita menyampaikan, kita bersuara, lu siapa sih, pasti seperti itu. Iya, benar. Tapi itu jadi motivasi kami. Mungkin kita bukan siapa-siapa, tapi setidaknya kita sudah berpartisipasi dalam pengurangan sampah. Nah, Anda bagaimana? Sehingga dulu saya bilang ini, kami sudah melakukan, Anda bagaimana? Itu setiap ada pertemuan saya bilang seperti itu. Jadi nggak penting itu mereka pemerintah, mereka pejabat, nggak penting. Yang penting kita berada di rel yang benar, dan sebenarnya kita kan tujuan kita membantu pemerintah sebenarnya. Itu aja.
ada nggak Bu kira-kira kayak cerita lucu lah Bu, misalkan ada ejekan-ejekan yang Ibu anggap itu lucu sebenarnya di telinga Ibu, tapi Ibu tetap lakukan gitu? Lucu dan berkah. Berkah apa tuh? Jadi pernah ketika awal-awal di bank sampah itu tahun 2012 setelah lomba, itu kan kita memang aktif bergerak di masyarakat, mengedukasi masyarakat, diterima atau tidak kita tetap jalan. Jadi itu ejekan tetangga begini, Ibu Lurah aja nggak sesibuk itu gitu kan. Ini sok-sok sibuk gitu. Dan lucunya gini, di 2012 itu ketika lomba itu lurah kami waktu itu jomblo, artinya duda. Oke. Otomatis ibu PKK-nya kan nggak ada. Nah sebenarnya orang umum itu tidak boleh jadi ketua PKK. Kalau istilahnya lurah tidak ada, berarti istri kasih PR-nya yang harus jadi ketua PKK. Tetapi karena waktu itu nggak tahu Bu Mutia, saya ingat banget waktu itu Bu Mutia, udah kalau Bu Dewi mau bisa mensupport lomba ini, udah Bu Dewi jadi ketua PKK aja. Dan saya kaget, di PKK saya juga, waktu itu ketua Pokja 4, ya memang membidangi tentang sampah. Tetapi untuk menjadi ketua PKK itu sebenarnya satu hal yang di luar jalur gitu, di luar jalur dan sebenarnya juga tidak di real kita gitu. Tapi Ibu Wali waktu itu, kalau Bu Wali kan gampang aja mau aturan itu, dia bisa meminta rekomendasi bagaimana, akhirnya ditetapkan saya sebagai ketua PKK yang harus mendampingi lurah yang jomblo gitu sampai lomba. Terus jadi saya jadi flashback dulu istilahnya diejek sok jadi Bu Lurah, kan benar-benar jadi Bu Lurah siang kan, artinya mendampingi kegiatan lurah untuk kegiatan di siang. Nah di situ akhirnya itu akan menjadi cerita pemicu saya. Jadi ketika saya literasi, edukasi masyarakat, saya bilang kadang-kadang orang mengejek kita tuh sebenarnya mendoakan kita, dan saya udah melihat hasilnya dari sana. Dan gara-gara itu saya sampai ke istana. Mungkin kalau tidak didoakan seperti itu, diejek seperti itu, mungkin saya nggak sampai ke istana. Sehingga saya jadikan motivasi. Jadi dianggap itu semangat dia mau membuat diri kita jadi berpikir positif gitu aja. Berarti dari serangkaian achievement atau capaian yang udah Ibu raih, apa sih prestasi yang Ibu rasa paling membanggakan buat diri Ibu dan tim-tim yang bergerak bersama Ibu, yaitu masyarakat? Yang membanggakan kami adalah dulu ketika bank sampah ini kita baru berdiri, kita untuk mengedukasi masyarakat aja minta waktu, mungkin tidak dipedulikan gitu. Sekarang mereka yang datang minta diedukasi. Bu Dewi, kami mau bikin bank sampah, ada nggak waktu untuk memberikan edukasi di lokasi kami? Dan itu pencapaian yang luar biasa, di atas saya mendapat prestasi dari presiden, pendapat presiden dari menteri, itu lebih dari. Kalau prestasi itu presiden segalanya itu kan lebih kepada ketokohan kita ya. Tapi yang kita rasakan prestasi luar biasa itu merubah pikiran masyarakat yang tadi tidak acuh, sekarang mau terlibat di dalam kegiatan seperti ini. Berarti kalau simpelnya berarti dulu Ibu yang mencari orang, sekarang orang yang mencari Ibu. Simpelnya seperti itu ya Bu ya. Oke, paham. Berarti sudah mulai sedikit demi sedikit tujuan utama Ibu udah mulai tercapai nih Bu, sedikit-sedikit rasanya Ibu ya. Kalau kita bilang di persentase mungkin dari 100 kita sudah di posisi 65%. Masih 65 ya Bu ya? Iya, kita karena itu masih jauh lagi Ibu pengen. Masih banyak PR kita karena kondisi sampah itu semakin meningkat ketika jumlah masyarakat semakin bertambah. Tetapi kan yang kita edukasikan yang bersentuhan dengan kita yang beberapa tahun yang terakhir. Tapi yang ke depan kita akan tetap edukasi. Nah, itu yang jadi PR kita sebenarnya. Tapi dalam tahun ini apa sih tujuan terdekat Ibu gitu? Tujuan terdekatnya karena ini sekarang isu sampah luar biasa, isu sampah plastik, bagaimana kita memang khususnya Kota Padang, Batang Arau itu termasuk sungai tercemar nomor 3 di Indonesia, parah pencemarannya, dan itu lebih banyak disumbang oleh sampah plastik. Nah memang target kita bagaimana Kota Padang itu tidak mendapat pendidikan nomor 3 Indonesia yang sungai terkotor atau laut tercemar. Jadi kita berharap memang edukasi kita membuat gerakan bersama, melibatkan siapapun untuk bergerak dalam penggunaan sampah plastik. Di sini mungkin Bar juga pengen nanya nih Bu, Bar juga lihat beberapa produk dari bank sampah. Kalau botol ini apa nih Bu? Ini istilahnya beringin ya. Kalau beringin ya Bu ya? Beringin tapi dari emas. Nah kalau kelihatannya kan emas nih. Oh iya. Ini sebenarnya tembaga dari barang elektronik bekas yang sudah rusak, dan ini bisa diambil tembaganya. Itu kita olah menjadi, ini hasil kerajinan dari nasabah bank sampah. Ya. Boleh Bu. Ini kalau betul ini terbuat dari apa ya Bu ya?
Ini ada semennya, kemudian ini semen itu juga bisa kita buat dari styrofoam. Oh, styrofoam ya, Bu? Styrofoam. Dan ini luarnya dari tisu bekas. Tisu bekas makan ya, oh, bukan iya, tisu bener, ini. Itu yang kita. Berarti tisu bekas nih ya, Bu ya? Terus ini kalau boleh tahu udah diperjualbelikan atau gimana, Bu? Udah dipasarkan atau gimana? Kalau dipasarkan ini kan dari mulut ke mulut, tapi ini udah sampai juga ke luar negeri, ada yang pesan. Oh, kemudian ini di Rut PT Pegadaian juga sudah pesan ke kita, sudah ada beberapa nih yang dikirim keluar. Kemudian dari BUMN juga sudah ada ini. Ya. Siapa tuh, Bu? Ini dari kementerian juga sudah ngambil ini. Oh, jadi iya, artinya ini respon mereka terhadap hasil karya masyarakat. Wujud apresiasi lah ya, Bu ya? Iya. Kalau ini apa, Bu? Kalau ini dari kita kan kemarin dalam rangka Hari Lingkungan Hidup kan mengadakan lomba daur ulang sampah pengganti plastik. Oh iya. Nah, ini muncullah dari hasil karya mereka, ini dari sabuk kelapa dan ini hijau yang dipakai. Sabuk kelapa kan kalau untuk Kota Padang nih luar biasa nih, banyak sampahnya. Kelapa banyak. Diolah. Jadi ini bisa jadi tempat sendok bisa, tempat pensil bisa. Oh, sesuai dengan kebutuhan. Intinya sebagai yang selama ini kita beli plastik, sekarang kita bisa buat sendiri dan tidak berbahan plastik. Tidak berbahan plastik ya, Bu ya. Ada lagi, Bu, produk yang benar-benar dari plastik lah, Bu, kalau bisa, Bu. Kalau ini apa, Bu? Itu dari paralon bekas paralon, yang kita olah untuk tempat pensil, tempat barang-barang ATK gitu kan. Nah, kemudian ada yang sekarang memang kita sedang menggaungkan ya, bagaimana pengurangan sampah plastik. Yang sebenarnya kita sudah bekerja sama dan berkolaborasi dengan JNT ya. Oh iya, tapi mungkin JNT sebagai perusahaan yang mempelopori ya, bagaimana kegiatan ini ternyata tidak hanya dari pemerintah supportnya, tapi ada juga dari perusahaan yang peduli dengan lingkungan. Nah, kami bangga tanpa kami memasukkan proposal ke JNT, tapi justru JNT-nya yang menawarkan bagaimana bisa berkolaborasi. Nah, jadi dari kemarin yang sudah diberikan JNT, ternyata ada motivasi lain dari masyarakat yang selama ini tidak berpikir itu. Nah, ini salah satunya. Ini kan sebenarnya dari perca nih, kain perca. Selama ini mereka nggak kepikir nih bikin tas untuk bekal atau bawa barang-barang mereka yang sehari. Mungkin kita menggunakan kresek ya. Oh iya, benar, Bu. Nah, dengan adanya kemarin ide-ide yang kita berkolaborasi dengan JNT, akhirnya di masyarakat ketika lomba munculnya seperti ini gitu. Bikin tas juga, Bu ya. Bikin tas juga. Oh iya, jadi kan sebenarnya perca, Bu, ya satu hal yang luar biasa ketika aksi itu kita sampaikan di masyarakat luas kan. Berarti bisa dibilang aksi kita yang kemarin berimpact lah, Bu ya. Alhamdulillah sangat baik. bener. Berarti ini beberapa contoh produk hasil dari bank sampah ya, Bu ya. Iya, nah itulah dia yang salah satu dari pilar yang kita lakukan di bank sampah selain edukasi dan pemberdayaan. Nah, itu dia sirkular ekonomi. Jadi mereka juga dapat penghasilan dari sampah-sampah atau daur ulang yang mereka produksi. Ini kan produknya udah banyak nih, Bu. Biar lebih bagus lagi ke depannya Bank Sampah Pacadaya ya, Bu ya. Ini kan gerakan yang dipelopori oleh masyarakat. Ya. Dan tujuannya memang buat semuanya, bahkan bumi kita ya, Bu ya. Iya. Ada nggak sih, Bu, harapan Ibu buat badan usaha, buat pemerintahan dan masyarakat sih, Bu, khususnya buat gerakan-gerakan yang telah Ibu pelopori sebelumnya? Ya, jadi sejak 2022 ini kan kita melalui forum, kebetulan sekarang saya sebagai ketua forum Bank Sampah MSME Indonesia, saya sebagai ketua, tentu kita punya program yang menyasar ke seluruh Indonesia. Nah, memang dalam program kita, target kita adalah bagaimana membuat gerakan yang di dalamnya ada semua unsur gitu. Makanya kita namakan gerakan bersama edukasi masyarakat. Jadi geber emas kalau istilah kami. Tapi artinya gerakan bersama itu tidak hanya penggiat. Kalau selama ini kan yang bergerak itu hanya penggiat, kelompok peduli, kemudian pemerintah dalam event-event tertentu. Tapi sekarang kita nggak berpikir, karena sampahmu tanggung jawabmu, artinya selagi Anda bernyawa, Anda bertanggung jawab. Nah, berarti Anda berhak untuk bergerak bersama-sama dengan kami untuk mengedukasi masyarakat yang belum terpapar edukasi. Jadi siapapun, nanti kita mungkin dari JNT kita sudah berkomitmen untuk melakukan gerakan ini. Mungkin nanti ada perusahaan-perusahaan lain yang juga akan kita ajak untuk sama-sama melakukan gerakan-gerakan seperti ini. Mungkin menjemput pernyataan Ibu sebelumnya ya, Bu ya. Ibu bilang tadi bahwasanya JNT salah satu perusahaan swasta berarti ya, Bu, yang mempelopori kegiatan ini. Mungkin Ibu ada nggak pesan atau harapannya ke JNT sendiri gitu? Ya, harapannya kan memang sejauh ini yang kita sudah coba berkolaborasi, memang efeknya luar biasa ya, dengan peran JNT kemarin membagikan
tas belanja dari bahan yang dihibahkan oleh JNT sendiri. Nah, kita berharap ke depan tidak hanya sampai di sini, karena kami tetap akan menggandeng JNT dalam isu lingkungan. Jadi memang berharapnya JNT sebagai perusahaan swasta dan juga karyawan atau pimpinannya juga berperilaku seperti itu. Jadi harapannya gini. Misalnya Kibar kalau kemana-mana ya kita menggunakan plastik, berarti tumblernya kemanapun kita akan melihat seperti sudah itu. Dilakukan, Bu. Nah, kemudian perilaku kita dalam penggunaan sampah plastik, mungkin kita kemana-mana tidak lagi belanja menggunakan kantong. Beli minuman kita mungkin akan menolak dikasih sedotan, kita bawa sedotan sendiri. Mungkin perilaku itu yang kita harapkan. Kenapa? Ketika satu perusahaan mengajak orang banyak, tetapi pimpinannya atau karyawannya JNT, ini nama besar JNT loh yang kita bawa, tidak mencerminkan seperti itu, tentu bukan jadi penilaian baik juga di masyarakat. Jadi kita berharap mungkin tidak gampang ya, tapi bersama-sama saling mengingatkan. Mungkin itu. Siap, terima kasih. Terakhir kali Bu ya, pesan yang lebih simpel aja sih Bu, closing lah Bu, closing statement yang pengen Ibu sampaikan apa? Ya, harapan kami saat ini bank sampah harus ada di pelosok terkecil mulai dari tingkat RW, karena dampaknya ketika bank sampah itu ada, pengolahan sampah kita akan lebih terorganisir dan pengurangan sampah ke TPA itu akan jauh sangat berkurang. Kemudian yang kedua, harapan kami semua masyarakat terlibat dalam gerakan edukasi ini. Kita sudah memulainya dan kita tidak boleh mundur. Kita punya target ke depan, Indonesia bebas sampah itu betul-betul tidak hanya retorika, tapi benar-benar terwujud. Ya. Terima kasih. Mantap sekali Bu. Oke Bu, pesan yang Ibu sampaikan, harapannya berpun, pengennya semua kita benar-benar menghayatinya Bu, dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Dan dimulai dari diri sendiri dulu Bu. Dan untuk itu mungkin bilangnya gimana ya Bu ya? Makasih Bu buat ilmu yang udah Bu berikan, waktu yang Bu luangkan untuk Bar. Oke lah Bu, Bar juga pengen pamit dulu, mau delivery dulu ya Bu ya. Iya, sama-sama. Masih banyak paket lagi yang mau diantar nih Bu. Iya, terima kasih. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Ya, Bu. Assalamualaikum.